Dan ini dia apa yang saya lakukan. Siapa tahu teman-teman semua juga ingin menjadi supervisor. Saya akan sharing tips dan triknya. Halo, kembali lagi bersama saya Satria. Dan seperti biasa, selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan membahas bagaimana saya sewaktu menjadi staff bisa mendapatkan promosi ke supervisor. Tonton video ini sampai habis. Jadi, saya bekerja di hotel dari tahun 2014 sebagai staff di bagian reservasi. Jadi dari 2014, bahkan sebelumnya saya nggak punya pengalaman bekerja di hotel. Training di hotel pun nggak pernah. Begitu saya masuk, 3 bulan itu seperti siksaan. Kayak saya harus belajar pengalaman-pengalaman baru, kemudian belajar hal-hal yang baru yang tidak pernah saya dapatkan sama sekali pada saat kuliah. Tapi kayak hampir setahun, kayaknya sudah semua pekerjaan staff itu bisa saya lakukan. Dan untungnya di tahun kedua, jadi di tahun 2016, saya mendapatkan promosi internal, jadi promosi di departemen sendiri untuk menjadi supervisor di bagian reservasi. Dan ini dia apa yang saya lakukan. Siapa tahu teman-teman semua juga ingin menjadi supervisor. Sebelum kita ke tipsnya, saya ingin tahu apa motivasi kalian bekerja. Kalau memang motivasi kalian bekerja ingin mengembangkan diri dari staff, kemudian ke supervisor, asisten manajer, direktur sampai GM atau bahkan apapun, ya ikuti. Ketika saya menjadi staff, yang saya lakukan, saya banyak banget belajar. Ya belajar itu nggak mesti baca buku. Ya baca buku juga belajar. Belajar mengenai hal-hal yang kita bisa tingkatkan di departemen kita sendiri. Kalau kalian bisanya hanya segini, ya kalian usahakan biar bisa segini gitu. Jadi paling enggak, kalau kamu pengen naik ke supervisor, hal-hal yang paling standar di staff, itu kamu harus sempurna. Kamu bisa sharing ke teman-teman kamu yang sudah di posisi supervisor. Kalian bisa tanya sama mereka, bagaimana mereka bisa menempuh di level supervisor itu. Sebelum saya naik jadi supervisor, saya banyak kayak nanya-nanya ke teman saya yang sudah jadi supervisor, bagaimana mereka menjadi supervisor, apa kerjaan-kerjaan supervisor. Paling enggak, ketika saya ada di level itu, saya sudah bisa melakukan pekerjaannya. Nah biasanya di hotel-hotel bintang 5, resources untuk belajar itu banyak sekali karena biasanya mereka punya website tersendiri yang tersedia banyak sekali informasi mengenai brand atau pelajaran terkait departemen tertentu. Kalian manfaatkan itu karena biasanya untuk karyawan hal-hal seperti ini gratis. Atau kalau kalian nggak ada misalnya, kalian bisa ambil training-training online yang ada di YouTube. Karena di supervisor level nantinya kalian akan menaungi teman-teman kalian yang sebagai staff. Coba kalian pikir, kalian suka supervisor yang seperti apa? Dan cobalah kalian menjadi itu dan lebih baik. Gampangnya kayak gitu. Berikutnya, pernah sih kalian coba minta sesuatu lebih ke atasan kalian? Misalkan, kalian dikasih tugas untuk mengerjakan sesuatu. Kalian sudah kerjakan itu dan coba lagi minta ke atasan kalian, apa yang kalian bisa bantu? Karena jangan dianggap kalau kalian akan bekerja lebih. Pernah gak sih kalian berpikir kalau itu pelajaran lebih buat kalian? Dari situ, apabila anggaplah di sebuah departemen yang ada staff supervisornya, apabila kalian mulai menanyakan ini kepada supervisor kalian, maka seharusnya supervisor kalian akan mulai ya meng-share pekerjaan-pekerjaan apa yang biasa dia lakukan sebagai supervisor. Sebagai timbal baliknya, supervisor ini bisa nanya ke asisten manajer atau manajer dia, apalagi yang dia bisa lakukan sebagai supervisor. Jadi kalau staff sudah berkembang dengan mengambil pekerjaan supervisor, membantu pekerjaan supervisor, supervisor mulai mengembangkan apa yang dikerjakan oleh asisten dan manajernya, dan disitulah akan terjadi regenerasi yang bagus di departemen itu. Yang kedua, ini sih sebenarnya simple. Kalau saya ketika ada atau nggak ada bos saya, karena di reservasi itu kadang-kadang ada shift yang nggak ada leadernya, ya tetap lakukan yang terbaik aja. Ada nggak ada orang, ya lakukan semuanya sesuai SOP. Jangan sampai kamu hanya melakukan itu ketika ada yang memantau.
Itu adalah simbol-simbol kehancuran diri. Ketika kamu sudah siap, kamu sudah mengerjakan semua pekerjaanmu sebagai seorang staf dengan sangat mahir, ya paling nggak sedikit kesalahan lah. Kemudian kamu sudah mulai belajar apa yang dilakukan oleh supervisormu. Kamu sudah mulai membaca, banyak belajar. Kemudian kamu sudah memiliki integriti yang bagus terhadap pekerjaanmu. Sudah waktunya ngomong ke manajer kamu atau ke HRD kamu kalau kamu ingin jadi supervisor. Alasannya begini, bayangkan di sebuah restoran yang ada paling nggak 15 waiter yang rame. Ada satu orang, aku yakin ada satu orang yang juga ingin menjadi supervisor. Pertanyaannya, bagaimana seorang manajer tahu kalau orang ini pengen jadi supervisor? Kalau enggak dia ngomong, saya ingin tekankan, ini bukan masalah ngejilat, men. Ini bukan ngejilat. Komunikasi itu penting. Kalau kamu tidak ngomong ini, kalau kamu ingin jadi supervisor, tidak ada orang yang tahu kalau kamu ingin jadi supervisor. Kebaikannya, kalau kamu ngomong dengan manajermu atau bahkan dengan HRD-mu, mereka akan memberikan jalan paling tidak atau saran. Kalau untuk jadi supervisor, oh kamu harus kurang ini nih, kamu belajar ini. Atau mungkin dia akan memberikan tugas-tugas tambahan tertentu. Yang tujuannya ya untuk apakah kamu sudah siap atau enggak untuk menjadi seorang supervisor? Karena coba kalian lihat supervisor sekarang yang ada di hotel kalian. Kalau dia bagus, aku yakin ingin seperti dia. Atau menurut kalian dia kurang bagus, aku juga yakin kalau kamu ingin lebih baik dari dia. Begitu kan? Dan saya juga ingin kalian sharing, kalau bagi kalian yang sudah pernah menjadi manajer, supervisor, asisten manajer, bagaimana sih di pandangan kalian cara untuk kalian naik ke posisi itu, biar teman-teman hotel kita juga pada tahu, jangan menyimpan kepintaran Anda sendiri. Oke? Komen di bawah, like video ini, dislike kalau kalian gak suka, subscribe untuk support saya memajukan channel ini, dan saya Satria, terima kasih untuk menonton sampai habis dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.